Saudara, bagaimana penyajian akun utang obligasi di laporan keuangan? Utang obligasi merupakan kelompok akun liabilitas atau kewajiban jangka panjang. Ya, di laporan posisi keuangan, akun utang obligasi tetap disajikan sebesar nilai nominal. Nah, kalau pada akhir periode pembukuan saat pelaporan masih ada agio maupun disagio, ya, maka disajikan, kalau agio disajikan sebagai penambah, kalau disagio disajikan sebagai pengurang, sehingga pada akhir periode pelaporan akan diketahui berapa nilai buku utang obligasi pada tanggal atau periode pelaporan tersebut. Saudara bisa lihat di halaman 13. Bagaimana pencatatan pada saat pelunasan, ya, jadi akhir jangka waktu utang obligasi, maka akun utang obligasi akan didebit sebesar nominal. Ya, karena mengapa? Karena saat dijual utang obligasi didebit, kemudian saat dijual akun utang obligasi utang bertambah dikredit, sehingga saat dilunasi akan didebit. Transaksi itu kalau kita posting ke akun buku besar utang obligasi, saudara bisa melihat di slide ini, Dari 2 Januari 15 dikredit saat dijual obligasinya, kemudian pada saat jatuh tempo tanggal 2 Januari itu saat dilunasi akan didebit, ya, sehingga saldonya 0. Kemudian kalau transaksi itu ada agio atau disagio, tadi sudah dijelaskan, agio maupun disagio itu selama jangka waktu itu diamortisasi, supaya pada jangka waktunya pelunasan saldonya 0. Sehingga kalau kita posting di akun buku besar seperti di contoh ini, agio utang obligasi, saat terjadi penjualan di kredit sebesar 10 juta, tadi dari contoh yang pertama. Kemudian saat akhir periode pembukuan, di sini dicontohkan setiap tanggal 31 Desember selama 5 tahun melalui penyesuaian di debit, ya, kreditnya tadi utang bunga, sehingga pada akhir jangka waktu utang obligasi tanggal 2 Januari 20 saldo utang obligasi 0. Saudara, bagaimana seandainya investi menarik kembali obligasi yang diterbitkan meskipun belum jatuh tempo? Ya. Nah, penarikan obligasi sebelum jatuh tempo itu bisa dilakukan melalui perjanjian terlebih dahulu, ya. Jadi saat menjual kepada investor, atau perusahaan bisa langsung membeli melalui pasar modal. Nah, atas penarikan obligasi itu maka tentu saja harus dihitung untuk mencatat dalam jurnal, harus dihitung terlebih dahulu adalah nilai buku, ya, karena pada saat ditarik nilai buku itu harus dihapus dari pembukuan. Menghitung nilai buku utang obligasi adalah nominal utang obligasi ditambah dengan agio yang belum diamortisasi atau dikurangi dengan disagio yang belum diamortisasi. Pada saat terjadi transaksi penarikan, sangat mungkin terjadi perusahaan menerima laba atau rugi. Laba kalau harga penarikannya lebih rendah dibanding nilai buku, rugi kalau harga penarikannya lebih tinggi dari nilai buku. Nah, harga penarikan itu merupakan jumlah yang harus dibayar atau kas yang harus dibayar yang dicatat di sisi kredit. Baik, mari kita pelajari bagaimana pencatatan penarikan obligasi. Yang pertama, jika harga penarikan lebih kecil dari nilai buku, ya, maka perusahaan akan memperoleh kerugian. Saudara bisa melihat di modul,
halaman 16, di mana obligasi itu pada tanggal 2 Januari 2018 ditarik, sehingga bertepatan dengan pembayaran bunga. Ya. Harga penarikannya tolong dikoreksi, bukan 107.500 tapi 105. Kita hitung nilai bukunya, yaitu nominal 100.000 ditambah dengan agio yang belum diamortisasi. Yang belum diamortisasi adalah 2 tahun, sehingga totalnya 4 juta, sehingga nilai bukunya 104 juta. Harga penarikannya 105, ya. Maka perusahaan investi memperoleh kerugian. Ayat jurnalnya, di debit utang obligasi sebesar nilai nominal, agio sebesar agio yang belum diamortisasi 4 juta, kemudian rugi juga di debit sebesar 1 juta. Selisih antara harga penarikan 105 dan nilai buku 104. Baik, contoh yang kedua, kalau harga penarikannya lebih besar dari nilai buku. Di sini diberikan contoh yang harga jualnya 95 juta, ya, dengan disagio. Maka amortisasi disagio per tahunnya adalah 1 juta. Ditarik dengan harga 97 juta. Harga penarikan lebih kecil dari nilai buku. Berapa nilai bukunya? Kita hitung. Nominalnya 100 juta. Disagio yang belum diamortisasi 2 tahun. Ya, 2 juta. Sehingga nilai bukunya 98 juta. Nilai buku 98, harga penarikan 97 juta, maka laba 1 juta. Ayat jurnalnya saudara lihat, nah, di debit utang obligasi sebesar nilai nominal 100 juta, laba penarikan utang obligasi, selisih antara harga penarikan dengan nilai buku 98 dikurangi 97, 1 juta. Disagio yang belum amortisasi 2 tahun, tadi 2 juta. Kas sebesar harga penarikan yang dibayar, 97. Baik, silakan dipelajari mulai halaman 14 sampai 16.